Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastahdi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah, seri kelima pembahasan seputar malaikat. Kita akan bahas dari sekian malaikat yang Allah ciptakan, mana malaikat yang paling mulia. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab bernama Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Di situ dibahas ternyata siapa malaikat yang paling mulia. Mengambil hadis berkenaan dengan bacaan iftitah ketika kita menunaikan sholat tahajud. Yang kita ketahui biasanya iftitah adalah Allahumma ba'id baini, ada wajjahtu wajhiya dan lain sebagainya. Tapi untuk sholat tahajud disunahkan untuk membaca Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, sampai akhir doa. Di sini Rasulullah menggabungkan tiga malaikat, Jibril, Mikail, Israfil. Dan demikianlah di beberapa hadis tiga malaikat ini sering disebut oleh Rasulullah SAW. Belum pernah Rasulullah menyebut Jibril, Mikail, Israfil kemudian tiba-tiba malaikat Ridwan, enggak pernah disebut. Ketika beberapa malaikat disebut, hanya tiga itu yang disebut-sebut oleh Rasulullah, menunjukkan bahwa tiga malaikat inilah malaikat terbaik di sisi Allah. Pertanyaannya, kenapa tiga malaikat ini malaikat terbaik? Dijawab oleh Ibnul Qayyim, Jibril disebut malaikat terbaik karena Jibril bertugas menurunkan wahyu. Wahyu itu kebutuhan rohani. Kalau hati bapak-bapak ingin hidup, biasakan dekat-dekat dengan wahyu. Wahyu yang dimaksud apa? Tentu Quran yang dibacakan Jibril di hadapan Rasulullah. Kalau bapak rajin baca Quran, biasa duduk di majelis taklim, Quran dibaca, dikupas, dibahas isinya, insya Allah hati bapak-bapak akan hidup. Begitu mendengar adzan, semua urusan pasti disingkirkan demi sholat 5 waktu. Di luar sholat, kalau mau melakukan sesuatu, pasti standarnya ini haram atau halal, ini boleh atau tidak, mendatangkan pahala atau mendatangkan dosa. Orang seperti ini hatinya hidup. Kenapa? Akrab dengan Jibril. Apa yang diakrabi? Wahyu yang dibawa oleh Jibril. Berarti wahyu membuat hati kita hidup. Mikail ditugaskan menurunkan hujan. Hujan menyebabkan sumber-sumber mata air muncul, rumput-rumput tumbuh, padi tumbuh dengan subur, akhirnya dimakan manusia. Rumput-rumput dimakan kambing. Suatu saat tanggal 10 Dzulhijjah kambing pun dimakan oleh kita. Berarti malaikat Mikail ditugaskan menurunkan hujan supaya fisik dunia hidup, karena rumput sumber mata air dan kita bisa makan dan minum dari air yang diturunkan para malaikat. Berarti Jibril itu kebutuhan rohani, sementara Mikail kebutuhan jasmani. Selanjutnya malaikat Israfil dengan trompet yang dibunyikan, berarti yang hidup-hidup diminta untuk mati.
setelah mati rentang waktu sekian puluh tahun, dalam riwayat disebut 40 tahun, trompet berbunyi untuk kedua kalinya, maka yang mati-mati akan hidup kembali. Nah, sekarang pertanyaannya, dari Jibril, Mikail, dan Israfil, ternyata diperas lagi para ulama, dari tiga ini siapa yang terbaik? Jawabannya adalah malaikat Jibril, karena Allah berfirman, innahu laqaulu rasulin karim. Al-Quran itu firman Allah yang dibawa oleh utusan mulia, kurung buka, Rasul Karim, yang dimaksud Jibril. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Jibril itu, si utusan mulia itu, memiliki kedudukan mulia di bawah arsy yang begitu kokoh, muta'in thamma amin. Maka wajib seluruh malaikat mentaati dan percaya kepada malaikat Jibril. Kesimpulannya, para ulama menyebut Jibril adalah ketuanya para malaikat alaihimussalam. Walhasil malaikat terbaik tiga tadi, yang akhirnya dari tiga setelah disaring, Jibril adalah malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah cukup, subuh nanti kita akan bahas mana yang lebih mulia, kita sebagai mukmin atau para malaikat alaihimussalam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.